Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bab homomorfisme. Homomorfisme ring. Kalau kemarin kita punya homomorfisme grup, kemarin pertemuan di semester sebelumnya itu ada homomorfisme grup, kalau sekarang ada homomorfisme ring. Sebenarnya homomorfisme itu apa? Ini tetap syaratnya harus ring dulu, ya. Jadi definisinya misalkan diberikan R dan R aksen, R itu R ring bukan R real ya, adalah ring dan alfa adalah suatu fungsi alfa dikatakan ring, dikatakan homomorfisme ring jika memenuhi sifat yang pertama, alfa x ditambah y sama dengan alfa x ditambah alfa y, di mana x y itu adalah anggotanya R. Baik, ini definisi dari homomorfisme ring. Jadi misalkan R dan R aksen adalah suatu ring dan alfa adalah suatu fungsi dari R ke R aksen. Jadi R ini posisinya sebagai domain, R aksen sebagai kodomain. Ya, alfa dikatakan homomorfisme ring jika memenuhi sifat yang pertama, alfa x ditambah y itu sama dengan alfa x ditambah alfa y, di mana x sama y itu adalah anggotanya domain. Biasanya A itu dikatakan mengawetkan terhadap operasi penjumlahan. Ya, kemudian yang kedua, alfa x kali y itu sama dengan alfa x dikali alfa y, di mana x, y itu adalah anggotanya R. Nah, untuk yang kedua itu adalah mengawetkan pada operasi perkalian. Nah, kalau yang kemarin di grup itu salah satu ya, bisa A, bisa B, bisa penjumlahan, bisa perkalian, pokoknya salah satu, nggak dua-duanya. Kalau di ring itu mengawetkan kepada dua operasi ya. Jadi ini yang kita nanti harus membuktikan. Kalau dia bukan ring berarti ya enggak, walaupun dia memenuhi sifat dua ini ya tidak dikatakan homomorfisme ring. Kenapa? Karena syarat utamanya itu harus ring. Jadi kalau nanti kalian di soal kemudian tidak ada keterangannya apakah ini ring atau bukan, ya kita harus membuktikan ring dulu. Oh, ternyata bukan, begitu. Ya sudah, berarti kita tidak perlu melanjutkan pembuktian ini. Artinya apa? Berarti kalau dia bukan ring, pasti bukan homomorfisme ring. Nah, ini yang sering terjadi sih ketika kita mengerjakan soal. Artinya apa? Tidak, saya katakan kurang jeli begitu membaca soal, kemudian langsung dikerjakan arahnya ke sini. Kenapa? Karena misalkan buktikan apakah dia homomorfisme ring atau bukan. Tiba-tiba tidak dicek, di situ belum ada keterangannya ring, belum ada keterangannya apakah dia ring atau bukan, tiba-tiba langsung karena pembuktiannya homomorfisme ring langsung dibuktikan arahnya ke dua ini gitu. Padahal dia bukan ring. Oh, ternyata dia memenuhi sifat ini, tapi dia bukan ring. Ya jelas salah nanti kalau dia menjawab dia memerlukan homomorfisme ring. Syarat utamanya tidak terpenuhi. Ya, jadi hati-hati dalam mengerjakan nanti ya. Jadi harus ring dulu. Kalau bukan ring berarti dia pasti bukan homomorfisme ring, walaupun memenuhi kedua sifat ini. Kalau dia bukan ring berarti pasti bukan homomorfisme ring. Baik, saya kasih contoh. Misalkan saya punya contoh seperti ini. Misalkan diberikan suatu fungsi beta begitu, misalkan ini dari z ke 2z ya, dari z ke 2z ya. Nah, kemudian dengan
Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring, dan 2Z bilangan genap 2Z ya pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring juga. Dimana kita punya suatu definisi fungsinya beta X itu adalah 2X, dimana X itu adalah anggota Z ya. Buktikan apakah B adalah homomorfisme ring. Baik, misalkan diberikan suatu fungsi beta di mana fungsinya itu dari Z ke 2Z, dengan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring dan 2Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring juga, di mana definisi fungsi yaitu beta X nya itu adalah 2X dengan X nya adalah anggotanya Z. Buktikan apakah beta adalah homomorfisme ring. Karena ini sudah diketahui bahwa dia ring, berarti kita tidak perlu membuktikan, kita langsung masuk ke sifatnya. Karena ada dua sifat, kalau misalkan kalian punya feeling kayaknya ada yang bukan homomorfisme, ada gitu, bisa dilangsung entah sifat pertama atau sifat kedua. Kalau belum ya kita urutkan, nggak apa-apa ya. Jadi untuk setiap misalkan X, Y anggotanya Z ya, maka beta X sama dengan 2X dan beta Y sama dengan 2Y. Kalau kita punya beta X ditambah Y, maka ini jadinya 2X ditambah Y. Kalau kita kalikan 2X ini ditambah 2Y. Nah ini 2X tadi apa? Berarti ini kan beta X ditambah beta Y. Artinya apa? Jadi dia mengawetkan pada operasi penjumlahan. Beta X ditambah Y sama dengan beta X ditambah beta Y. Nah dia mengawetkan pada operasi penjumlahan. Kita cek yang kedua. Untuk setiap X, Y anggotanya Z, maka beta X sama dengan 2X dan beta Y sama dengan 2Y. Di sini beta X, beta Y itu adalah anggotanya 2Z. Nah, maka kita punya kalau beta X kali Y itu kan jadinya 2XY, iya kan? Tapi kalau kita punya beta X dikali beta Y, ini kok alfa ya saya nulisnya, seharusnya beta ya, maaf ya. Kok jadi alfa, ini harus maaf ada beta, ini juga beta, ini beta, ini juga beta, ini juga beta, ini juga beta, beta X, beta Y ini jadinya 2X dikali 2Y, ini sama dengan jadinya 4XY. Nah ternyata tidak sama. Kalau tidak sama berarti gimana? Ini hanya anggaplah diburam aja. Kenapa? Karena suatu ketika sama aja, tidak sama dengan beta. Ini beta ini. Kita ambil contoh kontra, ambil
3,4 anggotanya Z dengan beta 3 itu sama dengan 6 dan beta 4 itu adalah sama dengan 8 ya, karena kan 2 kali 3 sama 2 kali 8, dimana 6 sama 8 ini adalah anggotanya 2Z. Perhatikan bahwa kita mencoba kalau kita punya beta ya, beta 3 dikali 4 berarti maknanya beta 12. Beta 12 itu 2 dikali 12, berarti di sini adalah 24. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita punya beta 3 dikali beta 4 berarti artinya 2 dikali 3 dikali lagi 2 dikali 4, berarti di sini adalah 6 dikali 8, berarti ini adalah 48 ya. Jadi beta 3 kali 4 tidak sama dengan beta 3 dikali beta 4. Jadi kesimpulannya adalah beta X kali Y itu tidak sama dengan beta X dikali beta Y. Karena beta X dikali tidak sama dengan beta X dikali beta Y, maka dia tidak mengawetkan pada operasi perkalian. Kesimpulannya apa? Jadi beta bukan homomorfisme ring ya. Jadi pada kasus ini karena dia syarat yang kedua itu tidak terpenuhi, maka dia bukan homomorfisme. Kalau kalian punya feeling kayaknya syarat kedua tidak terpenuhi deh, itu bisa langsung ke sini. Karena tadi tidak ada gambaran, ya kita ngerjakannya urut aja begitu ya. Oh ternyata syarat kedua tidak terpenuhi, berarti ya dia bukan homomorfisme ring. Baik, untuk contoh yang selanjutnya ya. Misalkan ini contoh untuk yang homomorfisme. Misalkan diberikan suatu pemetaan F ini dari R itu adalah bilangan real dan ada M2 kali 2. Jadi domainnya adalah bilangan real dan domainnya itu adalah matriks 2 kali 2 ya, dengan definisinya Fx itu adalah bentuknya jadi seperti ini, X 0 0 X ya, dimana X nya adalah anggota bilangan real. Kemudian diketahui juga bahwa R pada operasi penjumlahan dan perkalian dan M2 kali 2 pada operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring. Buktikan apakah F merupakan homomorfisme ring. Baik, ini saya ambil yang gampang aja, jadi anggaplah dia pasti sudah ring, jadi tidak perlu mulai dari awal membuktikannya. Yang pertama, mengawetkan kepada operasi penjumlahan untuk setiap X, Y anggotanya R, maka Fx ini jadinya apa aja? Fx jadinya X00 X ya. Kemudian Fy itu jadinya Y00 Y. Sehingga kita tuliskan kalau kita punya Fx ditambah Y itu jadinya berarti jadinya seperti ini kan ya.
X ditambah Y 0 0 X ditambah Y, jadinya kan seperti ini. Kemudian kalau kita pecah, ini kan boleh toh dipecah seperti ini. Y 0 0 Y. Nah ini sebenarnya apa? Jadi ini sebenarnya ini tadi kan fx ini ditambah fy. Jadi kesimpulannya dia akan mengawetkan nih. Baik, untuk yang kedua kita coba. Untuk yang pertama ternyata tadi mengawetkan pada operasi penjumlahan. Untuk yang kedua, untuk setiap x, y anggotanya R, maka fx ini sama dengan x00x kemudian fy itu adalah y00y. Kalau kita kalikan sekarang fx dikali y, maka jadinya adalah xy 00 xy. Oke. Kemudian ini kalau kita pecah atau kita pisah kan bisa. Ini kan kalau kita pisah kan bisa seperti ini saja. Nah, ini y 00 y, iya kan? Coba kalian cek aja kalau xy ini dikalikan pasti hasilnya yang bawah ini dikalikan, ini hasilnya ke atas, ya. X dikali y kan xy, ya. 0 kali 0 ya 0, x kali 0 0 ditambah 0 kali y 0, 0 dikali y 0 ditambah x kali 0 ya 0, 0 kali 0 0 ditambah x kali y xy, jadi bentuknya kembali ke atas. Nah dari sini kita bisa menuliskan ini adalah fx dikali f y. Kesimpulannya apa? Jadi ini mengawetkan pada operasi perkalian. Nah, karena dia mengawetkan pada operasi perkalian, maka kesimpulannya apa? Dari ini tadi saya tulis 1 2 apa tidak? Oh, tidak tulis 1 2, langsung aja wes. Jadi kesimpulan akhirnya jadi F merupakan homomorfisme ring, ya. Jadi itu berdasarkan nomor 1 sama nomor 2 atau atas sama bawah untuk penjumlahan dan perkalian, ternyata dia mengawetkan pada operasi penjumlahan dan mengawetkan pada operasi perkalian. Nah, dari sini kita bisa mengatakan dia adalah homomorfisme ring, seperti itu.